Apa? Frisya membelalak. Kamu mau ganti rugi atas kesalahan yang gak kamu lakuin? Karena apa coba? Gak tega sama Venita? Dengan baik-baik amat jadi orang. Lama-lama makin ditindas. Dia yang berulah, tapi kamu yang bertanggung jawab. Enak aja. Leo masih diam memperhatikan Frisya yang begitu menggebu tidak terima. Tangan Frisya sampai terangkat di udara demi mengekspresikan kekesalannya. Aku harus gimana menurut kamu? Tanya Leo dengan suara halus. Ia menangkup kedua pipi Frisya yang menggembung karena sebal. Minta banding, teriak Frisya. Masih tidak habis pikir dengan cara Leo bersikap. Terus, masih nanya. Gemas rasanya Frisya bicara sampai berbusa malah ditanggapi seperti itu. Iya, maksudnya kalau itu gak berhasil, aku tetap terima kalau emang harus ganti rugi. Tuh kan, berarti kamu pesimis. Frisya melepas tangan Leo yang menangkup wajahnya, lalu berbalik ke jendela besar di ruang kantor Leo. Lelaki itu menjemputnya tadi sepulang kuliah. Ia pikir ke apartemen, justru ke kantor. Jangan marah, ujar Leo, memeluk Frisya dari belakang dan menempelkan dagunya di bahu Frisya. Lagian, kamu terlalu baik jadi orang. Leo terkekeh. Ia mengecup pipi Frisya dari samping. Aku udah up kasusnya kok. Cuma aku harus tetap tanya pendapat kamu. Jadi aku tanya. Frisya memutuskan mengalah. Ia menyandarkan tubuh dengan nyaman pada pelukan Leo. Menghadap jendela besar dengan pemandangan jalanan siang hari. Begitu kenapa terasa menenangkan. Aku senang, Leo mengaku. Bisa dengar kamu ngomel lagi. Frisya mendengus. Bukannya sebal. Enggak, kamu ngomel artinya peduli. Kalau diam aja kayak kemarin, malah nakutin. Andai Ani tahu ini, Frisya bisa menebak anak itu pasti akan bilang, akhirnya ada yang nerima lo apa adanya, Fris. Gak cuma fisik lo doang. Bacotan gak berfaedah lo juga diterima dengan baik. Jangan dilepas, terkam balik si singa. Gue dukung lo jadi nyonya Airbed. Frisya menghela napas pelan, lalu menunduk. Ia ikut menumpuk telapak tangan di lengan yang terulur memeluknya. Venita nyuruh aku jauhin kamu, biar kamu jatuh sendirian. Leo cukup terkejut mendengar itu. Kamu ketemu dia? Frisya mengangguk. Ia menyandarkan belakang kepalanya ke dada Leo. Kemarin di kampus, sebelum Pak Aldri antar aku pulang. Aldri gak bilang kalau kamu ketemu Venita. Nada suara Leo seperti tidak terima. Kalau dia bilang, kamu pasti gak bisa selesaiin masalah di Airbed. Katanya kamu khawatir banget sama aku, sampai hampir nelantarin perusahaan sendiri. Leo mengakui itu. Dalam kejatuhannya pun, ia tetap mengingat Frisya. Ia takut Frisya dicelakai. Kalaupun tidak, ia takut Frisya menjauh saat ia jatuh. Itu terbayang lebih mengerikan daripada denda miliaran yang harus ia ganti. Dia kira aku pasti jauhin kamu kalau kamu gak punya apa-apa. Astaga, aku kelihatan matre banget emangnya? Tanya Frisya sambil berdecak. Leo menggeleng. Frisya adalah satu-satunya perempuan yang dekat dengannya tapi tidak memandang harta. Dia beneran ngira aku mau nurutin omongannya. Frisya terkekeh. Dia takut kesaing mungkin. Padahal terserah aja. Mau goda kamu gimana pun. Orang kamunya udah bucin sama aku kok. Diakhiri dengan tawa bercanda. Frisya, jadi kamu terima aku lagi biar menang dari dia? Pertanyaan lirih itu justru membuat Frisya menggerang. Aduh, salah bicara. Ia lalu berbalik.
mendapati ekspresi Leo sekelam malam tadi. Nggak gitu dong. Frisya tersenyum. Tangannya mengalung di leher Leo. Maksudnya, aku percaya kamu nggak akan kegoda sama wanita modelan dia. Leo membalas dengan senyum tipis. Sangat tipis. Padahal ia berharap Frisya menjawabnya dengan jujur tentang alasan perempuan itu menerimanya kembali. Apa benar agar bisa menang atas Venita? Frisya sepertinya mengerti. Semakin mengenal Leo, ia jadi tahu ekspresi lelaki itu menunjukkan apa. Ia akhirnya menghela napas pelan. Sebelum ketemu Venita, aku udah pikirin tentang ini kok. Jelasnya, ia berjinjit dan memberi kecupan singkat di pipi Leo. Berharap bisa membuat Leo tidak lagi menunjukkan ekspresi mengenaskan begitu. Aku udah bilang kan, perasaanku masih sama. Jadi aku di sini karena aku sayang kamu. Nggak ada alasan lain. Titik. Udah, nggak usah mikir aneh-aneh lagi. Muka kamu kayak habis ditunjuk gitu juga. Mau tidak mau, Leo terkekeh. Bersama Frisya, bebannya terasa lebih ringan. Entah bagaimana jadinya kalau Frisya tidak ada di sini. Fris, aku jual apartemenku tadi pagi. Hah? Frisya membelalak. Serius? Leo mengangguk. Kenapa? Frisya masih tidak habis pikir. Apa karena sindirannya pagi tadi? Apa ia keterlaluan? Nggak apa-apa. Keingat banyak hal di sana. Hubungan kita berakhir di apartemen. Rasanya nggak nyaman aja. Oh, cukup terkejut. Karena bukan kenangan bersama Venita lah alasan Leo menjual apartemen. Mikir apa ini? Tanya Leo penasaran saat kening Frisya sedikit berkerut. Itu Frisya harus jujur kan? Aku pikir karena banyak kenangan sama Venita di apartemen kamu. Leo tertawa. Begitu tenang dan lembut. Jantung Frisya mendadak berdebar kuat rasanya. Bukan, jawab Leo. Ia mendekap tubuh Frisya dalam pelukan. Kenapa memeluk Frisya selalu terasa menenangkan? Terus, kamu mau tinggal di mana? Sementara di kamar ruang kantor, Frisya mendengus. Itu lebih baik, Fris. Kenangan di sini kan cuma yang baik-baik sama kamu. Sama yang lain gimana? Duh, mulut. Kenapa sih suka cari perkara? Yang lain apanya? Perempuan yang pernah masuk ke kamar ruang kantorku itu cuma kamu. Frisya mengerjap dalam pelukan Leo. Masa? Tanyanya terkejut. Iya. Venita? Tuh, mulai lagi. Enggak, dia gak pernah masuk ruang kantorku. Mungkin malu. Ya, aku bisa ngerti karena kantornya udah taraf internasional dan masuk ke sini pasti bikin dia nggak nyaman. Ya Tuhan, bagaimana mungkin Leo bertahan dengan perempuan superior yang merasa selalu lebih segalanya daripada seorang lelaki? Apa Leo tidak pernah merasa harga dirinya terinjak? Padahal jelas-jelas Airbed juga tarafnya internasional. Begitu bisa bikin malu. Sebenarnya sebesar apa butik Venesi sampai si empunya sangat angkuh dan merendahkan. Venita takut, aku tahu, bisik Leo di tengah usapannya di punggung Frisya. Selama ini gak ada yang bisa gantiin posisi dia di sampingku. Bukan aku gak mau nolak, tapi terlalu rumit. Dan dulu aku tipe laki-laki yang gak mau ambil pusing. Mau sama aku, ayo. Gak mau, ya silakan pergi. Terlalu naif kan? Frisya mendengarkannya. Ia memang butuh penjelasan itu agar ganjalan masa lalu tidak lagi mengganggu. Tapi kehilangan kamu, rasanya aku kehilangan prinsip sebelumnya. Aku gak bisa lagi mempersilahkan kamu pergi kalau gak mau sama aku. Pertama kalinya aku ngejar perempuan sampai segila ini. Sampai Venita anggap aku gak punya harga diri. Aku gak peduli. Kamu berhasil bikin aku menetap di tempat yang benar.
Leo mengecup puncak kepala Frisia. Jangan khawatir apapun, Fris. Aku gak akan ngelepas kamu sampai kapanpun. Terus, kalau aku minta pergi, gimana? Leo memicing. Aku kejar terus lah. Frisia mendengus. Kalau kamu yang salah, masih pede buat ngejar. Aku akan berusaha lebih baik lagi, biar pantas ngejar kamu. Dasar om-om. Leo melotot. Jangan panggil aku om-om, sayang. Frisia tertawa kali ini. Matanya sedikit berair. Sebenarnya ia terharu, tapi tidak mau merusak momen. Tawanya mereda, lalu menatap Leo dengan segala perasaan yang coba ia terka belakangan ini. Lalu sebuah kalimat meluncur tanpa bisa ia tahan. Love you, Om, bisiknya. Leo mengedip. Mau Om cium gak nih? Mau. Tapi kasih Ipun dulu. Astaga. Leo menggesekkan ujung hidung mereka dengan gemas sebelum mengecupi wajah Frisia hingga tawa perempuan itu memenuhi ruangan. Tiba-tiba saja suara pintu terbuka terdengar. Jantung Frisia mau copot rasanya saat melihat seseorang itu melangkah dengan santainya. Ia benamkan wajah rapat-rapat di dada Leo. Gawat, malu banget ketahuan lagi cium-ciuman. Astaga, Le, perlu aku panggilin mama sekarang biar kalian dipaksa nikah? Bersambung.